Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tanah Hukum dan Perlawanan, ruang di mana kita membicarakan hubungan yang sering disembunyikan antara sumber daya alam, kekuasaan, dan kehidupan rakyat. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang sebuah perjalanan panjang dari eksploitasi menuju regenerasi. Indonesia pernah dan masih hidup dalam paradigma eksploitasi hutan, tebang tanam jual. Tapi di tengah perubahan zaman dan krisis ekologis, muncul gerakan baru yang mengembalikan hutan kepada rakyat, yaitu perhutanan sosial. Bagaimana program ini mengubah wajah ekonomi desa, bagaimana masyarakat menjadi pelaku utama dalam menjaga dan memulihkan hutan, dan sejauh mana hukum berpihak pada mereka yang menghidupi hutan, bukan mengurasinya. Bersama saya di Anum Tiko, kita akan berbincang dengan seseorang yang berada di garis depan upaya hal ini, yaitu Yudi Riswanda, Kepala KPL Bukit Daun Bengkulu. Selamat siang Pak Yudi. Siang. Mari kita mulai perbincangan tentang bagaimana regenerasi bisa menjadi masa depan hutan dan masa depan kita semua. Mungkin ini Pak Yudi, kalau kita bicara soal sejarah pengelolaan hutan di Indonesia, bagaimana Bapak melihat pergeseran dari pola eksploitasi menuju pola konservasi? Secara umum, kami gambarkan tentang kawasan hutan yang ada di wilayah kerja kami, KPL 3 Bukit Daun kan. Di dalam kawasan hutan lindung Bukit Daun ini, sudah hampir separuhnya itu, mungkin lebih dari separuhnya, sudah ada masyarakat atau manusia yang berusaha dan berkebun di dalam kawasan hutan. Kalau dulu kan kita pola pendekatannya harus dikeluarkan dari kawasan hutan, diusir dari kawasan hutan kan ya. Nah sekarang ini sudah ada seperti yang disampaikan oleh Bung Dikar tadi, ada skema perhutanan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Bagaimana kita mengakomodir masyarakat yang sudah terlanjur berada di dalam kawasan hutan itu, mereka bisa berdampingan dan bekerjasama dengan kita dalam mengelola dan merawat kawasan hutan. Kawasan hutannya tetap bisa berfungsi sebagaimana fungsinya dan juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi kesejahteraan mereka yang sudah berkebun di dalam kawasan hutan. Oke. Nah, kalau kita lihat di area KPL Bukit Daun, apa dampak nyata dari pola eksploitasi masa lalu terhadap kondisi hutan dan masyarakat di sekitar Bukit Daun? Dampak nyata eksploitasi masa lalu tentunya kan masa lalu itu orang memanfaatkan kayu di dalam kawasan hutan. Ya. Setelah memanfaatkan kayu ditebang, habis masyarakat jadi berkebun di dalam kawasan hutan. Nah, jadi masyarakat kan tetap bergantung di dalam kawasan hutan. Ya, jadi kita dengan skema perhutanan sosial itu kita memberikan akses kelola bagi masyarakat dengan jangka waktu 35 tahun. Masyarakat juga kita wajibkan memelihara tanaman yang kayu-kayuan yang menghasilkan buah seperti itu ya. Jadi buahnya bisa masyarakat ambil, kayunya nanti bisa tetap berfungsi untuk menjaga fungsi dari kawasan hutan. Kita kan membuat dengan pola skema agroforestry seperti itu. Tanaman bawahnya mereka bisa dengan palawija di bawahnya, terus tanaman tengahnya dengan tanaman kopi, di atasnya dengan tanaman buah. Gitu. Jadi ada bentuk pengawasan ya. Jadi yang dulu tuh masyarakat itu sebebasnya itu ya. Kalau kini tuh diizinkan tapi ada pengawasan gitu ya Pak. Ya sesuai aturan lah. Gitu ya. Kita juga harus tetap, walaupun masyarakat dibolehkan mengelola kawasan hutan, tapi fungsi dari kawasan hutan tetap harus terjaga. Nah kalau kan banyak orang ini Pak yang berbicara soal hutan itu sebagai sumber kayu. Bagaimana mengubah cara pandang itu menjadi bukan cuma sumber kayu tapi sebagai sumber penghidupan? Dulu kan masyarakat melihat hutan itu bagaimana menebang kayunya, memotong kayunya, dijual kayunya. Setelah itu dibuka untuk jadi kebun. Gitu. Nah kami di beberapa lokasi kita di kawasan hutan lindung Bukit Daun ini dengan skema perhutanan sosial itu telah bisa lah kita gitu kan, walaupun belum dikatakan berhasil gitu kan, bisa lah kita merubah paradigma dari pandangan dari masyarakat itu bahwa kayu yang berdiri itu, pohon yang berdiri itu juga mempunyai nilai jual. Gitu. Betul. Jadi kan beberapa lokasi kami juga sudah ada program pohon asuh seperti itu kan. Jadi pohon-pohon berdiri itu bisa ditawarkan ke seluruh dunia secara online gitu kan. Mereka yang mengasuh tanaman-tanaman berdiri itu bisa menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Dan juga dengan pengelolaan kawasan hutan dengan pemanfaatan jasa lingkungan atau pariwisata alam. Dengan pariwisata alam, jadi masyarakat juga bisa membuka pemikirannya bahwa hutan dan alam yang mereka jaga ini juga bisa mendatangkan sesuatu dengan nilai ekonomi yang juga bisa lebih baik daripada mereka berkebun di situ ya. Nah, kalau kita lihat apakah krisis ekologi yang kita alami sekarang itu bisa dibilang akibat gagalnya paradigma ekonomi sumber daya alam? Krisis ekologi, gagalnya paradigma ekonomi sumber daya alam. Kalau menurut kami gitu kan ya,
Kalau gagal itu kan mungkin yang cerita di pembangunan kehutanan masa lalu kan, mungkin tahap bertahap itu kan kebijakannya berbeda-beda gitu kan. Dulu kan primadona sekali kehutanan ini kan dengan kayu gitu kan. Kebutuhannya juga akan kayu itu tinggi sebagai sumber devisa negara nomor satu kalau dulu itu kan. Kehutanan ini sesuatu yang instansi yang kaya lah kata orang itu sebagai sumber devisa nomor satu di negara kita ini. Tapi pada akhirnya kan kayu habis, kejayaan kehutanan jadi menurun. Sekarang ini kan berubah kita masyarakat bisa mengelola kawasan hutan, lebih ke pemberdayaan masyarakat akhirnya itu. Masyarakat. Jadi kehutanan tidak lagi sebagai penghasil devisa, tapi bagaimana membuat masyarakat yang butuh akan lahan untuk sumber kehidupannya bisa bersama-sama dalam mengelola kawasan hutan dengan pemerintah. Ya. Oke. Kalau bisa ini Pak menjelaskan secara sederhana apa sebenarnya makna dari perhutanan sosial itu? Perhutanan sosial itu adalah akses kelola yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Ya. Karena selama ini masyarakat yang sudah berada di dalam kawasan hutan di waktu itu kan kita anggap mereka itu ilegal gitu kan, perambah di dalam kawasan hutan, harus keluar dari kawasan hutan. Nah, tapi kan paradigmanya berubah, negara hadir bagi masyarakat yang sudah terlanjur berada di dalam kawasan hutan, mungkin juga kebutuhan lahan bagi masyarakat bertambah, jumlah penduduk bertambah, butuh lahan juga, lahan tidak bertambah kan, akhirnya masyarakat pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk bisa mengelola kawasan hutan, tetapi dengan aturan-aturan yang ada di seperti itu. Oke. Kalau dilihat sejauh ini, bagaimana pengalaman KPHL Bukit Daun dalam mendampingi masyarakat dalam skema perhutanan sosial? Ya. Kalau pengalamannya tentu ada suka dan ada duka kan gitu ya. Kalau sukanya banyak sekali sukanya gitu. Kita setiap hari bisa bertemu dengan banyak orang gitu kan, dengan berbagai macam latar belakangnya. Kalau di KPHL Bukit Daun ini perhutanan sosialnya itu walaupun lambat, tapi kami melihat itu cukup berkembang gitu. Cukup berkembang kan, karena apalagi sekarang ini kan rata-rata kami di KPHL Bukit Daun ini ada hampir 100 izin di 5 kabupaten itu kan, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejang Lebong, dan Kepahyang, ditambah dengan Pulau Enggano. Jadi walaupun terkesan lambat, tapi menggeliat pembangunan perhutanan sosial itu. Nah, sekarang ini ada kelompok usaha perhutanan sosial namanya KUPS itu sudah hampir semua itu sudah ada produknya masing-masing. Memang produknya rata-rata kopi, tapi ada juga jasa lingkungan kan, jalur pendakian puncak Bukit Daun, Lestari Alam Jupi itu, tempat wisata Lestari Alam Jupi yang di Kepahyang, LPH Del Monakai, kan mereka juga ada pariwisata alamnya, Monakai yang di Desa Batu Raja Air, terus ada wisata Curug Sembilan yang di Tanah Hitam. Tanah Hitam itu juga semua adalah kelompok-kelompok perhutanan sosial yang mengelolanya. Jadi tidak hanya berkebun saja, dan ada juga kegiatan kerajinan dari resam itu, kerajinan dari resam. Nah, jadi ada juga ekoprint, batik ekoprint itu dari kerajinan dari kelompok perhutanan sosial. Jadi mereka mengambil bahan-bahan dari alam untuk dicetakkan ke kain dan menjadi batik ekoprint, dan itu juga sudah mulai banyak peminatnya. Jadi memang berkembang terus. Memang kadang-kadang sedikit lambat perkembangannya, tapi itu terus berkembang. Jadi kan Bapak bilang ada suka, ada duka. Jadi kalau kita berbicara soal tantangan terbesar di lapangan, itu yang susah itu dari sisi hukum, birokrasi, kapasitas masyarakat. Kalau ini dukanya tadi kan, dukanya belum saya ceritakan tadi ya. Dukanya itu seperti ini, yang nyambung dengan yang pertanyaan yang dikar ini kan. Dukanya itu kadang-kadang tuh karena kami di KPH ini kan wilayahnya luas gitu. Terus kelompok yang kita urus itu banyak. Kita ini kan ada 114 desa, 100 kelompok tani yang berada di dalam kawasan lindung Bukit Daun ini, tapi dengan anggaran yang sangat minim gitu. Itu kadang-kadang bisa menjadi duka. Tapi kita juga tidak menjadikan itu harus berhenti karena tidak ada anggaran. Tapi kita bersyukur kami ini banyak dukungan dari NGO juga banyak, dari BUMN, dari pemegang izin di dalam kawasan hutan itu banyak mendukung kegiatan-kegiatan kami. Dan kalau tantangannya pengelolaan perhutanan sosial ini, pada saat ini yang paling berat itu adalah masuknya perambahan perkebunan sawit di dalam kawasan perhutanan sosial itu ya. Itu sulit sekali kita membendungnya. Karena masuknya sawit itu
rata-rata di belakang yang pengusaha itu adalah orang-orang pemodal, gitu ya. Pemodal, ada juga oknum-oknum dari pejabat, aparat hukum, apa segala macam seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang berat kita untuk bagaimana caranya kita menyetop sawit yang masuk dalam kawasan hutan itu ya. Itulah tantangan terberatnya. Tantangan berat yang terjadi saat ini gitu ya. Berarti sampai sekarang sawit itu masih berlanjut itu? Masih berlanjut, berlanjut. Tapi kita akan teruslah mengupayakan untuk menahan, paling tidak kalau tidak bisa menghentikannya, kita menahan laju sawit itu jangan sampai terus berkembang di dalam kawasan hutan lindung. Kalau kita cerita di hutan lindung ini kan baru mulai masuk sawit di hutan lindung ini. Kalau di hutan produksi nggak usah kita ceritakan lagi. Hutan lindung itu nggak ya. bisa lagi terbendung hutan produksi itu. Mungkin perlu kekuatan yang lebih besar lah untuk mengatasi kalau yang di hutan produksi. Jadi mumpung di hutan lindung ini baru mulai masuk, dan kesempatan ini juga kami ingin mengajak berbagai pihak lah, sama-sama kita ketahui kan sawit itu dilarang di dalam kawasan hutan. Pemerintah sudah banyak membuka akses bagi masyarakat untuk berusaha di dalam kawasan hutan, tapi sampai sekarang pemerintah tetap melarang sawit di dalam kawasan hutan. Jadi moga-moga kita sama-sama mengerti lah, kalau dilarang itu jangan kita nanam sawit di dalam kawasan hutan. Kalau kita lihat KPL ini Pak Yudi, menyeimbangkan antara pelindungan ekologi dan peningkatan ekonomi masyarakat itu seperti apa itu? Kalau kami itu menyeimbangkannya tentunya sesuai aturan kan, sesuai aturan di dalam izin perhutanan sosial. Masyarakat yang berusaha di dalam kawasan hutan yang sudah punya izin tentu akan kita bina dan dampingi sesuai dengan peraturan sesuai dengan yang tertera di dalam SK izinnya. Mereka kan silakan berkebun, silakan juga berusaha di dalam kawasan hutan. Terus juga di sana juga ada yang tidak boleh kan, tidak boleh merambah memperluas lahan, tidak boleh menebang, tidak boleh menanam sawit. Nah, tentu kita menyeimbangkan itu untuk masyarakat yang sudah memegang izin perhutanan sosial ya. Dan juga kita selalu memberi pengertian bahwa kita harus membuat kawasan hutan ini berfungsi sebagaimana fungsinya itu supaya kita juga bisa terhindar dari berbagai hal yang bencana lah, seperti itu kan bencana. Kalau yang terjadi bencana misalnya longsor, banjir atau kekeringan, yang duluan kena kan bukan kami nggak bilang ya, karena yang masyarakat yang ada di situ lah yang kena. Begitupun sebaliknya kan, kalau menghasilkan tanaman-tanaman yang kita tanam, kita kan banyak tanam tanaman buah-buahan di situ. Kalau itu berhasil, durian, petai, jengkol, pinang segala macam berhasil, kan yang menikmati mereka juga, bukan kami yang menikmati. Kami sekedar membantu menanam, menjaganya aja seperti itu kan. Kalau nanti berhasil panen, yang menikmati mereka itulah. Nah, kalau kita lihat perbedaan ini Pak Yudi antara hutan yang dikelola oleh korporasi dengan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui perhutanan sosial, itu ada tidak perbedaan yang signifikan lah antara kedua hal tersebut? Kalau dikelola korporasi itu maksudnya perusahaan-perusahaan gitu. Perusahaan itu kalau di wilayah kita Bukit Daun kan secara langsung itu tidak ada perusahaan yang mengelola secara langsung, secara langsung mengelola kawasan hutan, tapi mereka memiliki izin, misalnya seperti ada izin tambang kan, ada izin di wilayah Bukit Daun ini ada izin tambang batubara, ada Pertamina, ada PLTA, ada Indosat, Telkomsel, gitu kan. Nah, mereka ini kan diberikan kewajiban melaksanakan Rehabdas 1:1 gitu. Apa itu? Rehabdas itu mereka kan mendapatkan izin misalnya seluas 100 hektar. Mereka diberikan kewajiban juga menanam seluas 100 hektar. Ya. Nah, kalau saat ini rata-rata pemegang izin itu cukup taat lah itu melaksanakan kewajibannya ya. Nah, dan juga apa yang mereka lakukan di lokasi Rehabdasnya itu cukup baik dan cukup terawat oleh mereka. Ya. Nah, dan juga kalau tambang kan ada ini kewajiban reklamasi kalau setelah selesai ya. Nah, reklamasi ini yang banyak terjadi permasalahan itu, ada beberapa perusahaan itu yang hilang nggak jelas gitu kan, setelah mereka selesai mereka nggak melaksanakan reklamasinya. Harus kalau untuk yang dikelola oleh masyarakat bercampur juga, ada yang bagus gitu kan, ada yang bagus mereka tuh patuh skema perhutanan sosial skema agroforestry itu mereka tanam dengan bagus gitu, kopi, tanaman buah seperti itu kan. Tapi ada juga yang tidak tidak mengikuti aturan gitu ya. Tidak boleh nanam sawit juga. Tidak boleh memperluas lahan garapan, mereka memperluas juga gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Memang itu tantangan kami untuk tetap terus menerus gitu kan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan juga. Saya juga terima kasih dengan kawan-kawan di KPH itu, mereka walaupun dengan anggaran yang minim itu kan masih tetap mau terus ke lapangan. Tetap semangat ya. Karena
cintanya sama hutan. Oke. Nah, kalau kita melihat ada atau tidak ini Kak contoh nyata transformasi ekonomi yang lahir dari perhutanan sosial di area Bukit Daun ini, Pak? Transportasi ekonomi seperti kita contohkan di daerah tempat pulau itu. Nah, di tempat pulau itu kan mereka kan sudah berhasil mengekspor kopinya ke Timur Tengah itu ya. Nah, di sana nanti kan di sana sudah daerah tempat pulau dan sekitarnya itu kan sudah cukup bagus lah untuk pengolahan kopi. Berubah mereka dari petik kopi merah, kuning, hijau asalan itu kan akhirnya mereka bisa jadi petik merah gitu ya. Merah, mereka bisa menjalin kerjasama dengan pihak perbankan, terus juga muncul anak-anak mudanya di sana itu menjadi menjadi barista kayak gitu nah ya. Jadi mereka tuh ada yang punya kafe kan, anak-anak muda di desa situ mereka masukkan kopi ke kafe-kafe gitu. Jadi bisa muncul kerjasama dengan kafe-kafe lokal lah sementara ini. Ya. Dan juga ada juga yang sudah jual sampai ke luar secara online gitu nah. Berarti apa sih ini produk unggulan masyarakat yang ada di daerah Bukit Daun itu kopi berarti? Kalau yang terbanyak itu dari kelompok perhutanan sosial itu kopi ya. Kopi hampir 80% itu kopi ya. Selain itu apa itu? Ada pariwisata. Oh, pariwisata. Pariwisata ini sebenarnya menjanjikan sekali gitu. Menjanjikan sekali kan pariwisata seperti Telaga Tujuh Warna kan ada HKM kelompok perhutanan sosialnya juga sudah ada Telaga Tujuh Warna, jalur pendakian Puncak Bukit Daun. Curug 9, terus Monakai tadi itu, Monakai, Lestari Alam Jupi, terus satu lagi yang hutan adat Kota Baru Santan, itu kan ada Kudomas itu ya, camping ground Kudomas itu ya. Saya juga udah pernah ke sana itu. Kalau saya itu hampir semua lokasi itu udah pernah didatangi semua. Yang pariwisata itu Kak. Dan itu pariwisata yang punya nilai jual luar biasa lah itu. Memang belum kita bukan kita sih, belum terkelola dan terkemas dengan baik, terutama kadang-kadang itu sarana transportasi untuk menuju ke lokasi itu kan masih sangat berat, ya. Jadi masih ke wisata minat khusus lah, gitu. Belum bisa ke wisata keluarga. Betul. Tapi kalau potensinya luar biasa, gitu. Oke, kalau kita lihat ini kan ada tuh peran dari perempuan ini Kak, yang perempuan generasi muda lah khususnya dalam inisiatif ekonomi perhutanan sosial ini. Kita di KPL Bukit Daun ini ada dua kelompok ya, kelompok perempuan tani hutan namanya, PTH Tanjung Heran Maju di Desa Tanjung Heran, Kabupaten Bogor Tengah, dan juga saya lupa namanya itu di Desa Susup, ada kelompok perempuan juga yang di Desa Susup ya, yang untuk izin perhutanan sosial itu ya. Tapi memang kalau untuk yang generasi mudanya mungkin masih belum banyak itu kan, masih banyak ibu-ibunya gitu ya. Peran perempuan ya. Oke. Nah, kalau kita lihat peran pemerintah daerah dan KPL mendukung akses pasar, modal dan pelatihan untuk masyarakat itu seperti apa? Kalau kita itu ya semaksimal yang kita bisa itu kan kita terus mengajak mencari kegiatan-kegiatan itu untuk meningkatkan kemampuan petani itu kan, baik dari akses pasar gitu. Tentu kita kadang-kadang itu terkendala dengan anggaran gitu kan. Jadi kami itu mencoba mencari anggaran-anggaran lain yang di luar anggaran pemerintah untuk melaksanakan. Kemarin kita adakan strategi pemasaran digital ya. Strategi pemasaran digital dengan NGO, salah satu NGO gitu kan. Jadi petani itu kita latih bagaimana membuat produk kemasan, bagaimana memasarkan produknya tuh lewat marketplace itu. Beberapa petani memang belum bisa karena terkendala anggaran tadi kan, belum bisa semua gitu ya. Jadi beberapa kelompok, dan sekarang itu saya lihat kelompok itu sudah mulai pintar gitu, dia membuat kemasan, mendesain kemasan itu menggunakan ChatGPT. ChatGPT itu. Udah tahu kelompok itu yang namanya itu kayak gitu tuh. Saya aja belum begitu paham itu, tapi kelompok udah paham itu. Dia mendesain kemasannya itu kan dengan menggunakan ChatGPT itu, terus memasukkan ke marketplace, bagaimana memasarkannya secara luas lagi gitu ya. Ya, tapi memang kita harusnya rutin dan juga semua kelompok harusnya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran seperti itu ya. Peningkatan kapasitas itu ya. Nah, dalam pandangan Bapak, seperti apa wajah ekonomi regeneratif di masa depan jika perhutanan sosial itu dijalankan secara konsisten?
kita di Provinsi Bengkulu ini kan luas kawasan hutannya kan hampir sama dengan luas daratan. Gitu. Oh iya, iya. Ya, Hutan. hampir sebagi dua, itu kan sekitar 48% dengan 52%. Gitu. Jadi tentunya banyak masyarakat yang bergantung hidupnya dengan kawasan hutan. Jadi memang di masa depan itu apa yang kata orang ekonomi hijau itu kan, memang harus lebih kita utamakan. Gitu. Jangan hanya kita ngomong aja kan green ekonomi. Pak Gubernur kita sekarang ini ada ngomong yang konsep apa provinsi konservasi itu ya. Ya kita menunggulah bagaimana gebrakan di provinsi konservasi ini, karena memang harus seperti itulah kita kalau menurut saya gitu kan, memang seperti itulah kita di Provinsi Bengkulu ini, kita bagaimana menyeimbangkan kawasan hutan yang ada ini dan juga kembangan ekonomi, potensi kawasan hutan yang ada ini bukan menjadi kendala bagi kita untuk membangun Provinsi Bengkulu. Tapi ini bisa dijadikan modal gitu kan, bahwa hutan ini juga punya nilai jual gitu. Nah, kalau kita lihat dari segi hukum ini Kak, ada atau tidak kebijakan yang memang mendorong terkait dengan perhutanan sosial ini atau justru menghambat skema perhutanan sosial ini Kak? Dari sisi hukum? Gimana maksudnya? Dari kebijakan hukum yang paling mendukung atau justru menghambat keberhasilan perhutanan sosial? Kalau dari sisi hukum kayaknya tidak ada yang menghambat lah. Tidak ada yang menghambat, ya, kecuali kalau ada terjadi pelanggaran di situ kan. Kalau selama masyarakat pemegang izin perhutanan sosial itu mengikuti aturan yang sudah tertera di dalam SK izin itu, karena menanam kopi kan sudah boleh gitu ya, tapi menanam sawit nggak boleh. Kalau mereka masih mengikuti kaidah-kaidah yang ada di dalam SK izin yang diberikan, mudah-mudahan mereka tidak akan terhambat dengan permasalahan hukum. Oh iya, berarti permasalahan hukum kalau ada yang melanggar itu melanggar dari izin yang sudah diberikan itu. Oke. Nah, kalau kita lihat di KPAL Bukit Daun ini kan seringkali bekerja sama dengan masyarakat adat atau desa hutan gitu kan, dalam memastikan hak kelola mereka diakui. Itu bagaimana strategi dari KPAL Bukit Daun itu? Kalau kita bekerja sama dengan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan itu, tentunya kami ini kan jumlahnya kan terbatas itu ya. Ya, itu memang kami sudah sadari itu kan, jumlah kita sangat terbatas ya. Sementara yang mau kita urus itu sangat luar biasa. Tentunya kita harus bekerja sama dengan masyarakat. Kami seperti kami ini kalau saat sekarang ini kan memang butuh waktu panjang untuk kita menjalin kerjasama dan chemistry dengan masyarakat itu. Kalau saat sekarang ini kalau ada perambahan di utara misalnya atau di Lebong gitu, kami itu segera cepat tahu gitu. Ada yang menginformasikan ke kami gitu ya. Ada yang beritahu langsung gitu ya. Kalau kita nggak ada bekerja sama dengan banyak orang itu, dengan masyarakat, dari mana kita bisa tahu gitu? Cepat sekali kita tahu. Jadi memang harus kerjasama seperti itu. Memang harus kami rangkul gitu kan, harus kami kembangkan terus supaya banyak masyarakat yang mau dan memahami pentingnya menjaga hutan. Nah, seperti sekarang ini kita ada namanya itu apa namanya ya, yang di Bengkulu Utara itu. Komunitas anak-anak muda juga. Memang kita banyak dengan anak muda kan, komunitas anak muda Bopen Ranger namanya itu. Nah, jadi mereka itu memang kami bina, kami latih, memang menjadi mitra kami gitu, menjaga kawasan hutan. Anak muda itu ya. Komunitas Bopen Ranger. Jadi kami bolehkan mereka berkegiatan di dalam kawasan hutan, sambil mereka juga menjaga dan beri informasi kalau terjadi pelanggaran di situ. Oh ya, berarti ada peran dari generasi muda itu juga ya Pak ya. Oke, nah kalau kita lihat dari perjalanan Pak Yudi ini di KPAL Bukit Daun, pelajaran apa yang paling kuat Bapak rasakan dari masyarakat hutan ini Pak? Ya, saya di KPAL Bukit Daun ini udah, kalau jadi kepala KPH-nya udah 6 tahun. 6 tahun. Ya, tapi kalau di KPAL Bukit Daunnya udah 8 tahun. 8 tahun. Ya, dulu kan di Kepayang 2 tahun. Ya. 8 tahun. Jadi kalau pelajaran yang kami dapat dari masyarakat hutan ini, memang di wilayah kita itu di 5 kabupaten itu kan, mayoritas itu sukunya suku Rejang. Rejang kan di 5 kabupaten itu. Terus ada juga dari selatan, banyak juga di dalam kawasan hutan itu. Ada juga Jawa. Ada juga Batak gitu. Banyak beraneka ragam suku di dalam itu ya. Memang kalau di dalam kawasan hutan itu kita memahami bahasa orang, memang lebih cepat kita berkomunikasi dengan hutan itu ya. Ya, memang kadang-kadang kalau kita patroli itu tidak semua orang kadang-kadang berani menyetop orang, misalnya kita ketemu orang lagi nyenso atau lagi numpang kayu. Berarti sering ketemu orang kayak gitu ya? Sering, ya. Jadi memang strateginya seperti itu. Kalau kita
bahasanya kita kan dengar dulu orang Rejang, ini kita aja bahasa Rejang, gitu ya. Iya, Tanah iya, Selatan, kita aja bahasa Selatan. Ini memahami banyak bahasa itu memang penting gitu, penting kalau kita lebih banyak di lapangan, apalagi kita di lapangan ini kan pekerjaan dengan resiko tinggi kalau dalam kawasan hutan ya, menemu perambah, ketemu orang illegal Berarti logging, kalau ya. perambahan sama illegal logging itu banyak yang kalau misalnya diperingati melawan itu banyak juga. Pernah, ya, pernah. Pernah kami waktu itu saya cerita ini kan pernah di Lebong waktu itu ya, di Lebong. Nah, dibikinnya kan kita kan dari Bengkulu semua kan waktu itu pikirnya. Jadi dia bilang gini, apa sih itu? Aman simak censo itu menggase atau ya. Oh iya, iya. Dikirnya kan kita nggak ngerti kan. Ternyata ngerti ya. Iya. Pernah juga pengalaman saya itu pernah di Desa Raja Besi. Desa Raja Besi. Ya, saya lagi ngomong gitu kan, lagi kasih sosialisasi kan. Waktu itu mau kegiatan RHL penanaman di Desa Raja Besi. Nah, jadi ada yang di belakang itu ngomong, aman sih masuk kebun itu sembelih ya, nutup baju. Oh, iya. Kalau masuk kebun kita potong. Ya. Jadi selesai acara itu saya dekati dia kan, ajak ngomong bahasa Rejang. Oh, kan. iya. Akhirnya kan dekat, akrab sama dia ya. Akhirnya saya manggil dia tuh Mama, itu Mamang kan gitu, Mama bahasa Rejang, Mama. Kan akhirnya dia itu yang paling mendukung kegiatan RHL itu akhirnya ya. Oh iya, iya. Nah, dipikirnya kan kita datang sama waktu itu sama BPDASan banyak orang Jawa dulu. Ya, Pikirnya kan orang Jawa ngerti, semua yang ya. datang. Memang di dalam kawasan hutan itu memang begitulah pentingnya fenomena-fenomena seperti itu kan, pentingnya kita juga mengerti juga, saling mengerti dengan bahasa daerah masing-masing kan, gitu ya. Okay. Nah, ini pertanyaan refleksi nih, kalau kita lihat apa harapan Pak Yudi untuk masa depan dalam pengelolaan hutan di Indonesia ini? Ya. Kalau harapan kami ya tentunya masyarakat yang ada dalam kawasan hutan ini bisa menjalankan aturan perhutanan sosial itu dengan baik dan benar ya. Kalau mereka menjalankan aturan perhutanan sosial itu dengan baik dan benar, tentunya tujuan bersama kita tentang hutan lestari masyarakat sejahtera itu dapat tercapai ya. Dapat tercapai. Tadi satu lagi saya lupa tadi, yang untuk produk perhutanan sosial itu ada juga Getah Pinus kan, ingatnya kita ya, ada 2 kelompok, 3 kelompok di Kepayang itu yang produksi Getah Pinus ya. Dan itu nilai ekonominya udah cukup tinggi gitu. Jadi hutan pinusnya bagus kan, kalau kita lewat di Kepayang kan, jalan baru Kepayang itu kan bagus hutan pinusnya itu, bagus, getahnya bisa disadap dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi itulah harapan kami itu perhutanan sosial ini, jadi kita bersama dengan masyarakat menjaga kawasan hutan, masyarakat juga bisa sejahtera dengan mengelola kawasan hutan. Fungsi kawasannya tetap terjaga dan juga kita tetap mengikuti aturan. Terutama jangan menanam sawit di dalam kawasan hutan. Ya. Okay. Nah ini kalau seandainya ini kan banyak pengalaman Kak Yudi berkegiatan lapangan di area hutan ini, Pak. Seandainya hutan itu bisa berbicara ini, Kak, apa yang ingin disampaikannya ke kita, Pak? Itulah. Kan ada ini kan, ada hadis Al-Qur'an itu kan ya. Bumi ini kan akan menceritakan nanti di akhirat nanti apa yang sudah kita lakukan di atas muka bumi ini. Ya. Jadi tentunya kalau hutan itu bisa bicara, kan ada lagunya itu, ada lagu Rejang itu, Aman, gimana man lagunya man? Aman tubuh pacak miling, ya. Aman, ngerti kan dikata? Ya kalau hutan bisa ngomong. Nah, dia mau bilang katanya kalau aman tubuh pacak miling, nah si lo mada dengan uak tamang, ya, kayu di hutan jangan habis ditebang. Ya, jadi maksudnya itu kan seperti ini. Kalau kayu di hutan habis ditebang nih, kita tinggal menunggu aja bencana itu terjadi. Bencana terjadi. Jadi memang dengan menjaga kawasan hutan itu juga sebenarnya kita juga menjaga kelestarian kehidupan kita. Menjaga keberlangsungan hidup. Oke. Baik teman-teman Akar, dari eksploitasi menuju regenerasi, dari mengambil tanpa batas menuju memberi kembali kepada alam. Perhutanan sosial bukan hanya tentang izin kelola atau kebijakan pemerintah, tapi tentang kesadaran baru bahwa ekonomi sejak lahir dari keseimbangan dengan alam, bukan dari perusakan. Terima kasih pada Pak Yudi Riswanda dari KPL Bukit Daun atas waktunya dan semua pengalaman yang sangat-sangat menarik yang dibagikan hari ini. Untuk teman-teman pendengar, mari kita jaga agar hutan tidak hanya tetap berdiri, tapi juga tetap hidup, tumbuh dan memberi kehidupan. Saya Dikar Anum Tiko pamit undur diri dari podcast Tanah Hukum dan Perlawanan. Sampai jumpa di episode berikutnya, karena perjuangan untuk keadilan agraria dan ekologis belum berakhir. Terima kasih. Terima kasih.